Masih bersama kami dalam Merah Putih di Nusantara TV. Silahkan like, share, komen. Anda boleh tuliskan pertanyaan atau komentar Anda di channel YouTube Nusantara TV. Nanti kami boleh pilih atau membacakan yang menarik untuk kita diskusikan juga. Masih dengan para panelis kita, saya ingin kembali ke Bali dulu. Pak Alit, kemarin kan sempat heboh di Bali, para pecalang, kemudian warga menolak hadirnya ormas GRIP ya. Nah, bagaimana kondisinya setelah adanya penolakan warga dan juga para pecalang di sana, Pak Alit? Ya, yang jelas begini, kita sepakat untuk di Bali, ya, pecalang semua sepakat kita tuh menolak yang namanya ormas-ormas yang bergaya preman, termasuk ormas-ormas luar pun yang berdalih ikut menjaga Bali, Hmm, karena kita merasa bahwasannya kita masih mampu kok menjaga Bali. Tidak perlu ormas-ormas dari luar, ormas-ormas yang berdalih ingin ikut menjaga keamanan yang ada di Bali gitu. Itu makanya kita merapatkan barisan ya sesama pecalang semua se-Bali yang terdiri dari 1.500 desa adat ya, ya, semua pecalangnya itu bersatu ya. ya, bersatu padu. Semua menyatakan sikap bahwasanya menolak ormas-ormas yang berdalih ikut menjaga keamanan. Kita Itu masih yang mampu. berdalih menjaga keamanan. Tapi ormas-ormas yang Ya. memang benar membantu keamanan atau tujuannya positif banyak juga di sana, Pak Alit. Ada indikasi, Hmm. indikasi ormas-ormas semacam demikian yang ingin masuk ke Bali. Oh, Nah, syukurnya kita dengan yang tadi saya utarakan bahwasanya kita punya desa adat, kita punya hukum adat yang dihormati oleh semua warga kita, kerama kita, masyarakat kita, itu semua tunduk dengan hukum adat yang kita percaya ini warisan leluhur yang harus kita lindungi, gitu, ya. Pak. Ya, sehingga kita merasa bahwasanya ormas-ormas apapun itu dalihnya kalau sudah, oh saya ingin ikut menjaga keamanan. Tunggu dulu, kita sudah mampu untuk melakukan itu. Tidak perlulah untuk itu, gitu. Ya, kalau Kalau mereka ormas dalihnya yang lain menjaga ya, keamanan kan minta uang keamanan kan. Kalau pecalang yang kan itu yang semuanya bahayanya. sukarela kan, nggak ada bayar-bayar. Iya, makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal tadi dan dari Pak Robert dan Pak Sylvester. Itu Eh, saya setuju, ya, betul. Karena ini preman-preman ya awalnya sih ormas ini baik. mm-mm. Tahu? Tadi berkamuflase jadi preman. Nah, ini yang kami takutkan. Justru yang kami khawatirkan sekarang, Pak. Ini adalah ormas-ormas yang sifatnya membentuk kedaerahan. Nah, Oke, ini yang kami khawatirkan. ya, Ya, ya. ya anggaplah contoh umpama NTT membentuk ormas Hmm. NTT Ini gitu kan. kampungnya Pak Ah, Robert. ya, ya, ada ya itu karena kami khawatir kami kalau masuk Ah, masuk ke Bali tentu akan benturan dengan kedaerahan kita gitu Pak. iya, Lebih iya, baik iya. kalau masuk, ayo jadi sahabat kami, jadi saudara Iya, kami. menyatu Tidak lah perlu ya, nggak boleh kotak-kotak kami nyatu, begitu kami ya. welcome. Tapi emang boleh Iya. Pak, misalnya warga atau bukan orang Bali itu kemudian jadi pecalang begitu, misalnya saudaranya Pak Robert dari NTT mau melamar dites jadi pecalang, boleh nggak? Nah, yang jelas pecalang itu adalah petugas keamanan yang memang beragama Hindu. Karena awalnya itu Oh, kan itu petugas syarat adat. utamanya. Iya, petugas adat, Pak. Tapi kalau Oke. memang nanti ke depannya itu bisa diperluas, Mm-mm. umpama di luar daripada agama Hindu, mungkin nanti ranahnya mungkin di luar daripada tempat ibadah kita, mungkin kita tugaskan. Kan sama, Oke. ya, ya sama halnya artinya kita merangkul semua. Karena di Iya. hukum adat kita, Pak, yang namanya awek-awek, di sana diatur. Mm-mm. Semua warga kami, ya ada namanya warga Wadan, artinya warga asli, ya Mm-mm. asli dari desa kita. Ada namanya Krame, Krame Tamiu, itu warga di luar daripada warga kita. Oke. Tapi dia ada di Kuta, dia ada di Bali, kita anggap juga sebagai warga kita. Iya, Kita iya. hormat juga, gitu. Ya, yang penting bagaimana sebenarnya bermitra ya dengan sesama komponen Bermitra. masyarakat. Tuh tadi Pak Alit bilang tuh teman-temannya Pak Robert tuh banyak juga yang bikin ormas tapi harus satu kampung semua. Saya Ya, setuju. nah, Iya, lebih mikrofonnya baik Pak, jangan lupa. janganlah bentuk ormas kami. Itu Pak, Nah, ormas ke daerah, ke daerah apa yang nanti. disampaikan oleh Pak Putu, saya kira di Jakarta ini Ah, ya bisa dibentuk pemuda ya seperti di Bali ini.
Di sini misalnya pemuda Betawi atau Iya. karena ini kita terdiri dari berbagai suku Iya. bahasa, ya bisa dibentuk pemuda Nusantara. Ya, Nah, jangan sebagai kena hanya contoh satu bagaimana kampung, untuk- satu suku aja gitu Iya, kan. iya. Gabung aja gitu. Ya digabung aja. Tujuannya kan baik untuk Iya, benar. kenyamanan. Jadi bangsa. mungkin kalau pecalang di Bali itu memang beda karena satu sisi kan pecalang itu kan mengamankan kegiatan keagamaan dan Iya. juga menjaga pura-pura selama Iya. ini. Jadi menurut saya kalau di Bali ya cukup para pecalang itu Iya, iya. enggak, tapi tidak tertutup kemungkinan juga organisasi masyarakat. Saya juga punya namanya Solidaritas Merah Putih. Merah putih. Solmed. Tapi kami punya visi misi yang jelas. Pertama, memupuk persaudaraan antar anak-anak bangsa, terus melakukan kepedulian dan kerja nyata buat rakyat, merawat Pancasila dan menjaga NKRI. Jadi benar-benar kami itu umpamanya masyarakat yang kena stroke, nggak punya kursi roda, nggak bisa beli, kami berikan bantuan. Terus ada juga adik-adik yang SMA, kuliah, dia nggak punya apa, kita berikan beasiswa kerjasama dengan beberapa kampus. Itu bentuknya ormas ya? Ya, karena harus terdaftar sebagai ormas. Iya, iya. Bang. Ini ormas yang benar kata Jenderal Susno tadi. Oh ya kan? iya, karena Yang kita lain itu punya masuk angin kayaknya. punya visi misi yang jelas Hmm. untuk bangsa kita, untuk anak cucu kita. Jadi Uangnya dari mana itu, Bang? kebetulan uangnya dari saya, terus kami punya apa namanya teman-teman yang pengurus dan juga bantuan dari teman-teman yang donatur yang melihat bahwa kita sungguh-sungguh berbuat Anda, untuk rakyat. Anda punya banyak donatur itu injek kaki nggak atau pakai parang nggak di Kami leher? nggak pernah minta-minta dan juga tidak pernah membuat proposal. Nggak perlu mengajukan Nggak. 5 triliun. Enggak perlu, tapi karena mereka melihat kita beri bantuan kayak COVID kemarin, kita Oh, bikin oke. vaksinasi, terus kita punya, terus ada teman pengusaha bilang, bro, lu kayaknya perlu ambulan deh. Ya udah gue bantu, dikasih. Jadi kami nggak pernah minta-minta juga Iya, dan nggak iya. pernah memeras. Ya, jadi saya hanya menyambung tadi Pak senior kita Pak Susno bahwa memang itu semua perut. Tapi Iya. kalau kita melihat bahwa kan kita juga tidak bisa memberantas mafia atau preman ini saat ini kita nunggu sampai perutnya kenyang semua. Iya. Nah, kita melihat begini senior. Jadi contohnya pemberantasan triad di Jepang atau di Amerika itu di Kolombia itu ada Escobar. Ya kan? Iya, iya. Terus yang di Amerika itu siapa namanya toko mafianya itu. Nah, itu kan kalau negara benar-benar mau sama seperti di Hong Kong, itu beres kok, bersih kok. Iya. Yang penting supremasi hukum paling atas dan benar-benar negara punya niat untuk menegakkan keadilan. Idealnya Dan- begitu, Iya. supremasi hukum, bukan supremasi mafia. Iya, benar. Masih Benar. supremasi mafia sekarang. Ini saya mengutip statementnya Jenderal Susno. Kapan itu Pak Susno supremasi hukum itu betul-betul jadi panglima? Saya sangat sependapat ya. Berantas preman itu caranya apa? Nomor satu hukum. Sekaligus dengan negara hadir untuk memenuhi mengapa akar masalah terjadinya preman. Nah kalau masalah hukum saja sudah kita tidak percaya seperti sekarang ya, ketidakadilan, kemudian pelaku-pelaku daripada ketidakadilan ini adalah aparat penegak hukum yang merupakan benteng terakhir daripada penegakan hukum di Indonesia. Oknum Pak katanya. Iyalah, kalau oknum kalau 1-2 orang katanya tadi kan, kita sepakat kan. Oknum. Bayangkan kalau 1.000 miliar itu 1 triliun kan. Satu perkara dia ngambil 1 miliar. Berarti Iya. 1.000 perkara. Iya, lumayan. Berarti 1.000 putusan itu tadi sudah tidak benar. Iya. Yang memutuskan ada berapa orang? Yang memutuskan ada berapa orang? Iya, iya. Jumlah yang memutus di aparat itu ada berapa? Iya. Puluhan ribu perkara. Nah, Iya. berarti itulah gambaran hukum negara kita. Mau bantah saya? Nanti ada di WA itu pasti, oh Pak Susno nggak gitu, masih ada yang bagus. Sekarang Masih juga di ada. YouTube udah banyak sih. Ya, masih ada yang bagus. Iya. Oh Pak Susno, oh Pak Don, persoalannya bukan hanya perut. Iya. Iya. Bukan hanya mutlak perut saja, penegakan hukum. Iya.
penegakan hukum, kemudian nyambung ke masalah perut, Iya. gitu. Bukan perut usus buntu. Ya, tapi kan tetap harus dimulai. Harus dimulai dari hukum. Nah, kalau aparat penegak hukumnya udah seperti ini, Ya. ya saya nggak bisa jawab lagi gimana cara ngatasinya. Ya minimal saya berharap lah sama Pak Robert dan teman-teman advokat itu apa langkah konkretnya yang kemudian sekarang harus dilakukan itu fokusnya kemana dulu Pak Robert? Kita beraudiensi dengan Kapolri melalui Kabaris-Krim Polri, terus kemudian ke Komisi 3 DPR untuk menyuarakan perlu hukum menjadi panglima di negara Ke ini. Mahkamah Agung tidak? Itu kan mafia Hukum Jenderal. menjadi Dia panglima lagi di fokus ke negara ini. preman. Kemanisme itu. Nah, karena itu kita melihat kalau misalnya bahwa dalam audiensi kita di beberapa tempat di Kapolri dan kemudian di Komisi 3, kalau tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, tidak ada seruan dari Kapolri untuk memanggil lembaga-lembaga, misalnya Kapolri, DPR misalnya memanggil Kapolri, kalau tidak ada penyelesaian dalam urusan ini, kita nanti akan menemui Presiden. Oh. Dan kita akan membicarakan itu. Saya pikir Karena Anda negara kemudian kelihatan ke tidak Mahkamah hadir Agung di lari. dalam bicara ini. Saya pikir Anda ketika tidak ada follow up dari aparat kemudian Anda turun ke jalan ngumpulin sama preman-preman begitu. Nggak begitu juga kan? Iya, tidak seperti itulah. Ya. Kita pasti menyuarakan Oke. penegakan Saya mau hukum yang tahu penting. Pak Robert, Anda optimistiskah melalui jalur hukum sementara yang Anda hadapi ini ya kan seperti kata beliau berdua itu levelnya itu bukan cuma preman tapi juga sudah mafia dan itu berada dalam sebuah lembaga termasuk lembaga peradilan. Sesungguhnya saya tidak pesimis. Saya sepakat dengan apa yang Pak Pak Susno Susno sampaikan. tadi karena apa yang telah disampaikan ini berulang kali kami menyampaikan apa ke kepolisian, Ya, belum ada perubahan, kejaksaan. kan? Tidak ada perubahan. Nah, berarti- Tidak ada perubahan yang signifikan. Karena itu memang gerakan yang dilakukan oleh teman-teman ini, oleh advokat penegak hukum anti premasi harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi karena memang kelihatan negara tidak hadir dalam permasalahan ini. Ya, jadi saya setuju memang negara harus menyikapi apa yang diinginkan. Anda kan katanya kalau tidak ada tindakan tidak didengar akan menghadap presiden. Ya. Presiden sudah memerintahkan Menko ya kan untuk membentuk Satgas anti premanisme. Lah, sebenarnya dari mana memulainya sih, Bang? Kalau Anda lihat ini benang kusut yang sudah terlanjur karut-marut gitu kan, tetap harus dimulai gitu loh. Ya, jadi intinya bahwa pembentukan Satgas itu adalah kemauan yang baik dari Presiden. ya Harus kan? kita apresiasi. Harus kita dukung. Harus kita dukung. Hanya saja di situ benar-benar harus hukum ditegakkan. Kalau umpama hanya nangkap-nangkap begitu, habis itu besok juga dibebaskan, harus Iya. ada proses hukum yang jelas. Ini mau dibina atau benar-benar melanggar pidana masuk penjara atau apa gitu loh. Ada punishment. Terus yang kedua, yang hotline itu biar masyarakat juga bisa menelpon apabila ada kejadian, merekam. Terus yang paling intinya semuanya ini harus dibersihkan gitu loh. Apanya tuh? Ya instansi kita semua Dari oknum-oknum. dari oknum-oknum dan mafia itu. Ya tutup dong instansinya. Ya memang ini susah, tapi kita melihat Hong Kong ya, kita melihat Hongkong kan sampai menutup Dibubarkan. kepolisian di waktu itu ya, ya Jenderal ya. itu karena memang kan Merekrut ulang semua. politisi juga bermain kan. Kita nggak usah munafik. Mungkin kita semua ada yang juga berasal dari preman atau pernah menggunakan jasa preman, ya kita nggak usah munafik juga. Tapi intinya bahwa saat ini kita mencoba untuk benar-benar ayo sama-sama kita berantas ini karena sudah darurat sekali. Iya, Sama seperti halnya korupsi. Iya, iya. Gitu loh. Kita juga nggak bisa biarkan tadi Pak Susno bilang atau teman-teman perut. Memang benar, itu benar sekali. Tapi kan kalau kita menunggu sampai sejahtera ini berapa tahun lagi gitu loh. Sedangkan kita ini udah kronis dan benar-benar darurat. Makanya saya tadi mengatakan bahwa kita lihat bagaimana Jepang itu bisa memberantas triad, ya kan? Terus Amerika bisa memberantas Al Capone atau Kolombia kemarin Iya. dibantu oleh DIA-nya Amerika memberantas si siapa Escobar. Ya kan? Nah, di Hong Kong juga gitu. Hong Kong sekarang ya kalau mau dilihat udah nggak ada gitu loh. Iya. Jadi Pak Don, Ya. sependapat sekali dengan beliau ini berdua. Kuncinya itu semua ada di penegakan hukum. Ya.
Masalah perut ada di penegakan hukum. Masalah kesejahteraan ada di penegakan hukum, apalagi masalah keadilan. Mengapa penegakan hukum? Tidak dipungkiri negara Indonesia ini super kaya. Iya. Super makmur. Apa yang nggak ada di negara lain ada di Indonesia. Singapura tidak seperti kekayaan Indonesia. Tapi kekayaan Singapura bisa menjadi investor terbesar di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena penegakan hukumnya baik. Tapi penegakan hukum kita, lihat saja. Berkali-kali, bukan saya tidak senang kepada lembaga peradilan ya. Bukan saya karena melindungi lembaga kepolisian baik, tidak. Tapi faktanya pengadilan kita kayak gitu. Kemarin Ketua Pengadilan Jakarta Selatan ketangkap. Kebetulan katanya tesis dokternya tentang korupsi. Ya. Lah, kalau lembaga pengadilannya kayak gini, gimana kita mau kekayaan negara mau kita lindungi? Ngelindungi kekayaan negara itu bukan dengan selimut yang tebal atau dengan terpal atau dengan baja, dilindungi dengan hukum. Ya, ya. Hasil daripada kekayaan negara kita dilindungi dengan hukum. Tapi kalau aparatnya korupsi sampai 1.000 triliun, Ya. nanti dihukumnya hanya berapa? Sekian tahun. Sekian tahun. Ya. Kan dia sudah belajar sampai bikin tesis kan, jadi sudah Iya. ahli, disertasinya udah. Kayaknya koruptor di Indonesia atau preman ditangkap mafia, habis itu mereka happy loh, selfie. Iya. Kan Masuk gitu berita fotonya. senyum-senyum ya.